Intro. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisal Tala Putra dengan NIM 245100044 dari Prodi Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek dari mata kuliah Sistem Instrumentasi dan Sensor, yaitu berupa filter dengan filter LPF atau low pass filter, lalu ada high pass filter, dan ada band pass filter. Nah, sebelumnya kita pendahuluan dulu untuk penjelasannya, yaitu filter itu merupakan rangkaian elektronika yang digunakan untuk memilih sinyal berdasarkan frekuensinya. Dalam sistem komunikasi dan pengolahan sinyal, filter ini berfungsi untuk melewatkan sinyal yang diinginkan untuk meredam sinyal gangguan atau noise. Nah, di sini yaitu ada low pass filter. Nah, low pass filter itu yaitu filter yang melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi di atas frekuensi cut off. Nah, untuk ini menggunakan rangkaian RC untuk LPF ya. Low pass filter itu menggunakan rangkaian RC sederhana dengan persamaan matematis yaitu Fc sama dengan 1/2 pi RC. Nah, dengan Fc itu sebagai frekuensi cut off-nya, lalu R itu ada resistansinya yaitu berupa resistor, lalu C itu sebagai kapasitansinya yaitu berupa kapasitor. Nah, biasanya LPF ini digunakan pada sistem audio dan satu daya mengurangi noise yaitu yang ada di frekuensi tinggi. Nah, selain LPF juga ada HPF atau high pass filter. Nah, high pass filter ini berfungsi melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Nah, HPF ini biasanya digunakan untuk menghilangkan gangguan frekuensi rendah atau tekanan DC pada sistem elektronika dan komunikasi. Nah, frekuensi cut-off untuk HPF ini juga sama dengan LPF untuk rumus persamaannya, yaitu FC sama dengan 1/2 pi RC dengan menggunakan rangkaian RC sederhana. Nah, untuk perbedaan utama LPF dan HPF itu terletak pada konfigurasi komponen dan respon frekuensinya. Sehingga masing-masing filter itu memiliki fungsi yang berbeda dan muanya. Nanti kita akan lihat perbedaannya di simulasi Proteus. Nah, jenis filter lainnya itu yaitu ada bandpass filter. Nah, bandpass filter itu filter yang hanya melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu dan meredam frekuensi di luar rentang tersebut. Nah, BBM ini biasanya banyak digunakan pada sistem radio dan telekomunikasi untuk memiliki kanal frekuensi tertentu agar interferensi dapat dikurangi. Nah, frekuensi tengah pada BTF dapat dihitung menggunakan persamaan yaitu FO itu sebagai frekuensi tengahnya yaitu 1/2 pi akar LC. Nah, untuk L ini sebagai induktasinya, lalu C ini sebagai kapasitansinya. Nah, ini untuk memahami karakteristik dari LPF, HPF, dan BPF ini, proses analisis dan perancangan filter dapat dilakukan dengan lebih baik sebagai untuk keperluan yaitu kebutuhan pengolahan sinyal. Nah, di sini ada dan bahannya itu ada yang pertama ada laptop, lalu ada rangkaian LPF, HPF, dan BPF, lalu ada software Deus. Nah, di sini kita akan melihat komponen rangkaiannya untuk screenshotannya yaitu di sini ada input LPF yaitu low pass filter. Nah, di sini kita ada input LPF lalu ada RC-nya yaitu resistor dan kapasitornya. Nah, di sini resistornya kita menggunakan 1600 lalu untuk kapasitornya kita menggunakan 100 microfarad. Lalu akan menghasilkan output LPF-nya. Lalu yang kedua ada rangkaian high pass filter. Ini harus salah. Itu. Nah, di sini untuk input HPF-nya itu ada juga sama dengan HPF, yaitu ada kapasitor dan resistornya. Nah, di sini perbedaan dari LPF dan HPF ini sangat sangat mencolok ya. Untuk di sini kita ada yang dipasang dari sesudah inputnya itu yaitu resistornya. Nah, untuk HPF ini itu kebalikannya, itu malah
kapasitornya dulu, baru di sini ada resistor. Nah, di sini kan di LPF itu di resistor dulu, baru kapasitornya. Nah, untuk rangkaian bandpass filternya, ini ada di sini input BPF, lalu kita ada kapasitor, dua kapasitor, lalu ada dua resistor juga, lalu kita akan kita akan menghasilkan outputnya BPF. Nah, untuk hasil simulasinya itu seperti ini. Nanti akan lebih jelasnya kita lihat di Proteus ya. Nah, untuk mencocokkan dari grafik dan perhitungan manualnya, yaitu dengan frekuensi cut-off-nya dari LPF dan HPF. Di sini ada rangkaian LPF, yaitu low pass filternya kita menggunakan resistor sebesar 1600, lalu kapasitornya 100 mF. Nah, di sini ditunjukkan bahwa filternya itu untuk LPF hanya mampu melewatkan sinyal dengan frekuensi rendah. Nah, untuk cut-off-nya itu menggunakan persamaan seperdua PRC yang sudah disebutkan tadi, persamaan matematisnya seperdua PRC. Kita masukkan ya untuk angkanya, yaitu untuk resistornya 1600 ohm, lalu dikalikan 100 mF atau 0,000001 farad. Nah, di sini kita masukkan yaitu seperdua pi kali 1600 lalu kali 10 milifarad itu menghasilkan 995 Hz, atau kita genapkan menjadi atau kita bulatkan menjadi 1000 Hz. Nah, untuk berdasarkan hasil ini, filter LPF itu hanya melewatkan frekuensi di bawah 1000 Hz. Di atasnya itu sudah tidak bisa, karena di atas nilai cutoff akan dilemahkan atau dihalau oleh filter. Nah, untuk yang kedua itu ada high pass filter ya. Nah, kita di sini menggunakan resistornya itu sebesar 16.000 ohm. Lalu untuk kapasitornya kita menggunakan 100 mF. Nah, rangkaian HPF ini bekerja dengan cara melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menahan sinyal frekuensi rendah. Untuk itu kita cari frekuensi cutoff-nya itu menggunakan samanya tadi sama dengan seperdua PRC. Nah, kita masukkan untuk R-nya itu 16.000 ohm dari resistornya, lalu untuk kapasitornya kita menggunakan 100 mF. Nah, kita masukkan angka-angkanya, dihasilkan 99,5 Hz atau kita bagi menjadi 100 Hz. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa filter HPF hanya melewatkan frekuensi di atas 100 Hz, sedangkan di bawahnya itu akan dihalau atau dilemahkan. Nah, untuk perbedaan menariknya nanti mencolok dari LPF dan HPF itu bisa dilihat untuk nanti di software Proteus ini. Di sini kita ada rangkaian bandpass filter. Nah, bandpass filter ini merupakan gabungan dari HPF dan LPF. Bisa kita lihat ya tadi untuk ini. Nah, high pass filter kan tadi kapasitornya dulu, baru resistornya. Nah, terus kita gabungkan menjadi LPF, digabungkan dengan LPF yaitu resistornya dulu, baru kapasitornya. Untuk sini low pass filternya ini. Nah, ini merupakan gabungan ya untuk band pass filter ini. Nah, yang pada bagian pertama dari kapasitornya itu ada 100 mF, lalu yang kedua ada 100 mF juga. Untuk perbedaannya itu di resistor. Nah, yang pertama itu kita menggunakan 2000 ohm untuk pada rangkaian HPF-nya. Untuk yang HPF kita menggunakan 500 ohm. Kita lihat kombinasinya untuk memasang filter yang menggunakan frekuensi pada rangkaian ini. Nah, kita ada dua, yaitu cut off bawah dan cut off atas. Nah, cut off bawah itu ada HPF-nya. Nah, di sini ditemukan 796 Hz untuk cut off bawahnya. Nah, berarti akan melewatkan frekuensi di atas 796 Hz. Di bawah 796 Hz, maka akan dihalau atau diredam. Untuk cut off atas LPF itu dihasilkan sebesar 3183 Hz atau dibulatkan menjadi 3018 Hz. Nah, di sini akan melewatkan frekuensi pada rentang sekitar 700 hingga 3180 Hz. Nah, sedangkan frekuensi di bawah atau di atas tersebut akan dilemahkan atau dihalau. Nah, kita akan lihat pada simulasi Proteusnya ya. Ini untuk rangkaiannya.
Kita akan lihat untuk grafiknya. Yang pertama, nah untuk ini berupa output LPF ya. Tadi dijelaskan output LPF tadi ditemukan sebesar ini 1000 Hz. Nah, lihat grafiknya ini titik cut off-nya ini akan dihalau ya. Kalau sudah 1000 Hz ini akan dilemahkan atau direndahkan ya untuk yang LPF akan dihalau untuk di bawah 1000 Hz-nya. Lihat ini kita langsung ke bawah. Lalu yang kedua itu ada HPF. Nah, untuk HPF tadi sebesar 100 Hz. Maka akan melewatkan frekuensi di atas 100 Hz. Ini. Nah, di sebelah sini 100 Hz. Titik cut off-nya itu di sebelah sini. Sekitar sebelah sini, maka akan dilewatkan tutupnya. Untuk band pass filter, bisa kita lihat untuk rentangnya itu tadi untuk titik cut off bawahnya yaitu HPF-nya itu 796 Hz sekitar segini. Ini untuk tingkat bawahnya, lalu untuk 3000-nya sebelah sini cut off atasnya. Eh, mm, cut off atas untuk 3180 Hz. Nah, itu untuk LPF, HPF, dan BPF. Lalu kita lanjut ke yang terakhir, kita ada komparator. Nah, ini komparator. Rangkaiannya untuk dari komparator ini penjelasannya yaitu suatu komparator itu suatu rangkaian elektronika yang berfungsi untuk membandingkan dua buah sinyal tegangan yaitu tegangan masukan atau input VIN-nya, lalu untuk VREF-nya yaitu tegangan referensinya. Nah, hasil dari proses blend tersebut akan berbuah sebuah sinyal keluaran yang hanya memiliki dua kondisi, yaitu pada logika tinggi atau high dan logika rendah atau low. Nah, di sini dijelaskan kalau VN itu lebih besar daripada VREF-nya, maka akan di kondisi high. Dan sebaliknya, jika VN-nya itu lebih rendah dari VREF-nya, itu akan ada di kondisi low. Nah, karena karakteristik tersebut, komparator bisa digunakan sebagai pendeteksi level tegangan dalam berbagai sistem elektronika dan otomasi. Nah, secara umum komparator itu akan menggunakan penguat operasional, itu biasanya OPA atau operational amplifier, yang dioperasikan tanpa umpan balik, yaitu berupa open loop. Nah, dalam kondisi ini, OPA atau PAM ini memiliki penguatan yang sangat besar, sehingga perubahan kecil pada selisih kedua masukan atau VI-nya akan langsung menghasilkan perubahan kondisi outputnya, yaitu pada terminal non-inverting atau plusnya menerima salah satu sinyal masukan atau VIN. Nah, untuk terminal invertingnya yaitu pada minusnya, itu akan menerima sinyal pembanding atau VREF-nya. Nah, bisa kita lihat di sini, kita di sini menggunakan sensor suhu. Sensor suhunya ini itu berupa LM35 untuk komparator suhunya ya. Nah, di sini kita juga menggunakan baterai 9 volt, lalu kita ada kapasitor, lalu resistor, komparatornya,
Lalu kita ada potensiometernya, lalu kita ada pembentuk tegangannya di RV1, RV ini, setting. Lalu ada dua lampu untuk pembuktian pada kondisi high atau low-nya. Nah, akan kita coba run ya. Di sini kita V outputnya itu suhunya itu 40 derajat. Maka kita akan coba di run. Nah, untuk ini hasilnya LED hijau itu menyala. Nah, untuk VREF-nya ini sebesar 0,49. Nah, di sini untuk 0,4-nya ini itu berupa V-in-nya ya. V-inputnya ini di sini itu 40, maka di tegangan inputnya akan 40 dan masuk ke komparator plusnya. Lalu ini VREF-nya itu dihasilkan sebesar 0,49, kita dimasukkan ke minusnya, lalu outputnya akan ke sini untuk dihasilkan apa kondisinya, apakah di kondisi low atau high. Nah, di sini dijelaskan V out-nya ini atau outputnya ini kita masukkan V inputnya yaitu 0,4 volt. Maka di bawah VREF-nya. Nah, pada di sini berarti kita hijaunya ini kan ada kondisi low. Berarti kan benar dalam pembuktian teorinya. Nah, lalu di sini kita coba naikkan di apakah berubah. Nah, di sini kita masukkan 0,53 untuk VI-nya ya. Kita kan ini suhunya kan kita naikkan ke 53 sensor suhunya. Di sini 0,53 volt. Nah, di sini kan VREF-nya 0,49. Jadi otomatis 0,53 di atas VREF-nya. Nah, pada kondisi ini, maka LED merah menyala. Jadi kan LED merah ini berfungsi sebagai kondisi high-nya. Nah, bisa dibuktikan bahwa komparator ini itu memang terbukti jika Vin lebih rendah dari VREF, maka akan pada kondisi low seperti ini. Lalu jika Vin lebih dari VREF, itu kondisinya akan high, maka jadi seperti ini. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kata yang kurang jelas, maka maaf, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.